Tahun 2022 menjadi titik balik dalam hidup Anton. Pandemi yang melanda dunia telah mengguncang stabilitas finansial banyak orang, termasuk dirinya. Setelah terkena pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempatnya bekerja, Anton terpaksa bertahan dengan tabungan seadanya demi menghidupi istri dan anak semata wayangnya yang masih berusia 3 tahun. Hari-hari berlalu dalam upaya mencari pekerjaan baru. Ia mencoba melamar ke sana kemari, namun tidak ada satupun panggilan yang datang. Situasi kala itu memang sulit. Perusahaan-perusahaan lebih banyak memangkas tenaga kerja daripada merekrut yang baru. Dalam keputusasaan itu, Anton mengambil langkah realistis, menjadi driver ojek online. Meski bukan pilihan ideal, pekerjaan ini cukup untuk menutupi kebutuhan harian, setidaknya untuk makan dan sewa tempat tinggal. Sambil bekerja sebagai ojol, Anton menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilannya. Ada cita-cita yang sejak lama ia pendam, memiliki usaha sendiri. Ia tak ingin selamanya menggantungkan hidup pada orang lain. Perlahan, ia mulai memetakan keinginannya, dan dari sekian banyak pilihan, ia memutuskan membuka usaha nasi goreng. Bukan sembarang usaha kaki lima, ia menginginkan sebuah warung kecil yang bersih dan nyaman. Usaha pencarian tempat pun dimulai. Ia bertanya ke sana kemari, hingga akhirnya seorang teman lama memberikan saran. Ada ruko kosong di daerah ini, 2 lantai, tapi harga sewanya murah. Katanya bisa dibayar setengah tahun, nggak harus sewa tahunan, ujar temannya. Anton langsung tertarik. Sebuah ruko dengan sistem pembayaran fleksibel jelas menjadi pilihan menarik. Ia pun menyempatkan diri untuk datang langsung ke lokasi yang dimaksud. Ruko itu berdiri di deretan bangunan baru yang belum semua terisi. Bangunannya tampak rapi dan bersih dari luar, dengan cat putih kekuningan yang masih terlihat segar. Saat membuka rolling door-nya, Anton merasa sedikit aneh. Udara di dalam terasa panas dan berat, meski saat itu matahari tidak terlalu terik. Ia mencoba mengabaikan firasat tak nyaman itu, menepisnya dengan logika sederhana. Mungkin karena rukonya masih tertutup rapat, atau karena belum ada ventilasi memadai. Ia menjelajahi bagian dalam ruko itu dengan teliti. Di lantai bawah ada satu ruangan utama dan sebuah toilet di sudut belakang. Tangga di pojokan mengarah ke lantai 2, tempat yang kelak akan ia gunakan sebagai tempat tinggal. Saat naik ke atas, matanya sempat menangkap sesuatu. Sekelebat bayangan putih melintas naik ke tangga, seperti siluet perempuan bergaun panjang, meluncur cepat ke atas. Ia terpaku sesaat. Tubuhnya merinding, tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin cuma bayangan pantulan cahaya, gumamnya. Ia melanjutkan survei hingga ke atas, memastikan tidak ada tikus atau binatang liar. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Anton pulang dengan membawa keputusan bulat. Ruko itu akan menjadi tempat usahanya yang baru. Keesokan harinya ia mulai memindahkan barang-barang. Gerobak, alat masak, meja kursi, hingga banner kecil bertuliskan nasi goreng Bang Anton dibawa dan ditata dengan cermat. Ia merapikan segalanya sendiri, dari jam 9 pagi hingga sore hari. Tidak ada kejadian aneh hari itu, hanya suasana yang terasa sunyi. Tapi bagi Anton itu wajar. Tempat usaha baru, apalagi yang masih kosong, memang biasanya seperti itu. Namun, pada hari ketiga saat ia kembali ke ruko untuk membawa perlengkapan masak seperti sayuran dan bumbu dapur, ia dikejutkan oleh kondisi ruangan bawah yang berantakan. Semua barang yang kemarin sudah ia tata rapi kini acak-acakan seperti habis diobrak-abrik. Meja terbalik, kursi berpindah tempat, dan beberapa alat dapur berserakan di lantai. Tidak ada tanda-tanda pencurian dan semua barang masih lengkap. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin ia lupa menutup pintu dengan benar. Tapi lubang kecurigaan di hatinya mulai terbuka.
Ia pun menelepon istrinya untuk meminta bantuan membereskan semuanya. Setengah jam kemudian, istrinya datang saat Anton naik ke lantai 2 untuk membereskan beberapa perlengkapan tambahan. Sang istri yang sedang berada di bawah tiba-tiba memanggilnya. "Ya, apa bisa kesini sebentar nggak?" Ia pun turun dan melihat istrinya berdiri di depan kamar mandi dengan wajah gelisah. "Tadi aku dengar ada suara perempuan nangis dari dalam kamar mandi," ujar istrinya pelan, suaranya bergetar. Anton langsung menajamkan pendengarannya. Dan benar, ada suara tangisan lirih, seperti suara perempuan menangis tertahan dari dalam kamar mandi yang gelap. Anton mencoba membuka pintu kamar mandi itu. Istrinya mengaku sudah mencobanya tapi terkunci. Padahal kunci saat itu ada di saku celana Anton. Saat ia mencoba membukanya lagi perlahan, pintu itu ternyata tidak terkunci sama sekali. Engselnya mengeluarkan suara berderit pelan. Pintu terbuka penuh, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya ruangan gelap dan kosong. Tatapan mata istrinya menuntut kepastian. Anton menelan ludah mencoba tetap tenang. "Mungkin dari ruko sebelah," katanya, mencoba meredakan ketegangan. Namun, di dalam hatinya mulai tumbuh rasa khawatir. Ada sesuatu yang tidak wajar di tempat ini. Dan malam itu, ia tidak tahu bahwa langkahnya telah membawa keluarga kecilnya masuk ke dalam lingkaran kegelapan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Beberapa hari setelah kejadian suara tangisan dari kamar mandi, Anton mencoba menata kembali ketenangan batinnya. Ia menyibukkan diri dengan segala keperluan pembukaan warung nasi gorengnya. Ia tahu membuka usaha bukan perkara mudah, terlebih di tengah situasi pasca pandemi seperti ini. Tapi ia juga sadar, jika terus menuruti rasa takut, hidupnya tidak akan bergerak kemana-mana. Maka ia memilih untuk terus melangkah, meski dalam hati masih terbayang suara lirih yang pernah menggema dari balik pintu kamar mandi ruko itu. Akhirnya, hari yang ia nanti tiba. Sebuah hari Jumat yang ia harap membawa keberkahan menjadi awal baik bagi usaha barunya. Dari pagi, ia dan istrinya telah berada di ruko. Meja-meja sudah tertata, alat masak siap di tempatnya, dan bahan-bahan segar telah ia siapkan sejak subuh. Udara pagi terasa hangat dan sedikit lembab, tetapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Suasana hari itu terasa lebih ringan. Sebagai bentuk rasa syukur, Anton memutuskan untuk membagikan nasi goreng gratis kepada beberapa pengendara ojol yang melintas di depan rukonya. Ia berdiri di depan ruko, menyapa mereka satu persatu, menyodorkan nasi goreng hangat dalam kotak sederhana. Beberapa di antara mereka mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Ada pula yang sempat bercanda bahwa semoga nasi goreng ini membawa hoki. Anton tertawa kecil menanggapinya. Dalam hatinya ia berharap begitu. Hari pertama itu berjalan dengan baik. Beberapa pelanggan datang, mencicipi, dan memuji rasanya. Walaupun belum ramai, Anton merasa usahanya mendapat awal yang menjanjikan. Istrinya membantu di dapur kecil bagian belakang, sedangkan anak mereka bermain di sudut ruangan dengan mainan plastik warna-warni. Suasana ruko mulai terasa seperti rumah. Hari-hari berikutnya semakin menggembirakan. Dari satu pelanggan menjadi 2, lalu 3, dan seterusnya. Ada pelanggan yang kembali karena suka dengan rasa nasi gorengnya. Beberapa lainnya karena nyaman dengan tempatnya. Meski kecil dan sederhana, ruko itu memiliki nuansa hangat yang mungkin tak ditemukan di tempat lain. Namun karena lokasi rumah kontrakan cukup jauh dan kelelahan mulai dirasakan setiap malam, Anton memutuskan untuk mulai tinggal di ruko. Ia dan istrinya sepakat membawa perlengkapan tidur ke lantai 2 yang kosong. Di ruangan atas yang hanya diterangi lampu redup, mereka menggelar kasur gulung, bantal tipis, dan beberapa lemari plastik kecil. Anak mereka meski awalnya rewel, akhirnya bisa menyesuaikan diri.
Di pojok plafon masih ada lubang kecil yang belum diperbaiki. Anton sempat berpikir untuk menutupnya, namun karena merasa tidak terlalu mengganggu, ia biarkan saja. Yang penting bisa tidur, gumamnya. Suasana mulai terasa normal. Rutinitas berjalan, dan ruko itu seperti mulai menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sampai pada suatu malam, sekitar 2 minggu setelah usaha berjalan, sebuah peristiwa kembali mengoyak ketenangan mereka. Hari itu, Anton memutuskan untuk menutup warung sedikit lebih lambat, karena banyak pelanggan yang datang menjelang malam. Jam menunjukkan pukul 9:30 malam saat ia duduk di meja kasir, menghitung uang hasil penjualan hari itu. Di sekitarnya, suasana sudah mulai sepi. Istrinya sedang membersihkan dapur, dan anak mereka sudah dibaringkan lebih awal karena kelelahan. Saat ia tengah mencatat hasil pendapatan, tiba-tiba perasaannya terusik. Entah kenapa, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan sekadar rasa biasa, ada tekanan, seolah seseorang berdiri di dekatnya, mengawasinya dari jarak sangat dekat. Ia mengangkat kepala perlahan, dan di depan meja pelanggan berdiri seorang perempuan. Anton langsung tercekat. Sosok itu tampak begitu nyata. Perempuan muda mengenakan dress panjang berwarna krem kusam, berdiri tegak dengan pandangan lurus ke arahnya. Rambutnya panjang menjuntai hingga dada, pipinya pucat dan bibirnya membiru. Dengan suara pelan namun jelas, perempuan itu berkata ingin memesan 1 porsi nasi goreng. Ia meminta nasi goreng tanpa kecap dan dengan sambal yang banyak dan air putih sebagai minuman. Anton mengangguk menyanggupi pesanan itu, lalu memintanya menunggu di meja tengah. Tanpa banyak bicara, perempuan itu berjalan menuju bangku di tengah, duduk diam, dan menatap lurus ke arah dapur. Gerakannya pelan namun tegap, tidak seperti pelanggan biasa. Anton merasa ada yang ganjil, tapi ia tak berani berpikir lebih jauh. Ia segera menyalakan kompor dan mulai memasak. Saat ia sibuk mengaduk nasi di wajan, sesekali ia melirik ke arah perempuan itu. Namun setiap kali ia melirik, perempuan itu selalu sedang menatapnya. Sorot matanya tajam, kosong, dan tak berkedip. Rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Wajahnya mengingatkannya pada sesuatu, ya pada sosok bayangan putih yang pernah ia lihat di tangga saat survei pertama ke ruko ini. Namun ia memaksa diri untuk tetap tenang. Ia tak ingin menakut-nakuti dirinya sendiri. Mungkin cuma pelanggan biasa yang memang wajahnya seperti itu, pikirnya mencoba menepis perasaan gelisah. Nasi goreng selesai dimasak. Ia letakkan piring panas itu di hadapan perempuan itu, lalu kembali ke meja kasir. Sesekali ia melirik, dan apa yang ia lihat membuatnya bergidik. Perempuan itu menyantap nasi goreng panas-panas itu tanpa meniupnya. Ia makan dengan cepat, lahap dan tenang. Tidak tampak sedikit pun ekspresi kepanasan di wajahnya. Gerakannya hampir mekanis, tapi tetap halus. Yang paling mengganggu adalah matanya. Ia tidak berhenti menatap ke arah Anton, bahkan sambil mengunyah. Anton, yang awalnya hanya gelisah, kini mulai takut. Ia berpura-pura menghitung uang, memalingkan muka, tidak berani lagi menatap langsung. Beberapa menit kemudian, perempuan itu berdiri dan melangkah ke depan. Ia meletakkan selembar uang Rp50.000 di atas meja kasir tanpa sepatah kata. Anton menerima uang itu dan berkata bahwa ia akan mengambilkan kembaliannya. Ia menunduk, membuka laci uang, dan ketika kembali menatap ke depan, perempuan itu telah menghilang. Tidak ada suara langkah, ia menoleh keluar. Jalanan sunyi. Anton panik. Ia berlari keluar, menengok ke kiri dan kanan, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya lampu-lampu jalan dan suara angin malam. Ia kembali ke dalam. Namun uang Rp50.000 itu lenyap, tidak ada di meja. Namun yang lebih aneh, piring yang tadi digunakan itu kosong, bersih.
seolah nasi goreng itu benar-benar dimakan. Anton berdiri terpaku, seluruh tubuhnya dingin, tangannya bergetar, dan napasnya mulai tak beraturan. Dan sejak malam itu, sesuatu di ruko itu mulai bangkit. Sesuatu yang tak kasat mata, yang mungkin merasa telah diberi ruang untuk kembali hadir. Setelah peristiwa aneh dengan pelanggan misterius malam itu, ruko yang sebelumnya menjadi lambang harapan perlahan berubah menjadi ruang yang menyesakan. Meski usaha nasi goreng Anton berjalan lancar dan semakin ramai dari hari ke hari, suasana yang mengitari tempat usahanya semakin ganjil. Seolah ada lapisan tak terlihat yang menyelimuti tempat itu. Sesuatu yang dingin, sunyi, namun memperhatikan dari balik bayangan. Keputusan untuk tinggal di ruko agar lebih efisien justru membuka celah bagi pengalaman-pengalaman aneh yang lebih intens. Malam hari menjadi momen yang paling tidak disukai oleh Anton dan istrinya. Begitu matahari tenggelam, udara di lantai atas terasa berubah. Bukan dingin seperti hawa gunung, melainkan lebih mirip seperti kelembaban ruang bawah tanah, pengap, lengket, dan membuat kulit merinding. Anak mereka yang masih kecil awalnya tak menunjukkan reaksi apa-apa. Namun sejak malam ketiga mereka tidur di atas, mulai muncul keanehan. Sekitar pukul 2 dini hari, Anton terbangun karena mendengar suara tawa lirih. Bukan tawa bahagia, melainkan seperti suara tawa dari anak-anak yang sedang bermain dalam mimpi buruk. Saat ia menoleh, tubuhnya seketika menegang. Anaknya duduk menghadap ke dinding. Tubuh kecilnya tegak seperti patung. Matanya terpejam, namun mulutnya menyunggingkan senyum aneh. Tawa kecilnya terdengar berulang-ulang, kadang disertai gumaman lirih seperti sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Anton yang awalnya mengira anaknya sedang mengigau segera mendekat dan menyentuh pundaknya. Namun anak itu tak bereaksi, hanya terus tertawa dengan nada yang tidak wajar. Ia membangunkan istrinya yang kaget dan langsung memeluk si kecil. Setelah beberapa menit dibacakan doa dan ditenangkan, anak itu kembali tidur. Namun malam itu menyisakan kegelisahan mendalam bagi Anton. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi buruk, ada yang mengganggu ketenangan anaknya. Dan entah mengapa, semuanya terasa berkaitan dengan malam itu, malam ketika perempuan pucat itu memesan nasi goreng lalu menghilang begitu saja. Malam-malam berikutnya menjadi pengulangan mimpi buruk. Hampir setiap malam, anak mereka terbangun sekitar pukul 1 atau 2 dini hari. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis dan menunjuk ke sudut ruangan. Kadang pula terbangun sambil memeluk dirinya sendiri, menggigil meski udara di dalam ruangan tidak dingin. Anton dan istrinya mulai bergiliran terjaga, membaca doa sebelum tidur, menaburkan air wudhu, dan memperbanyak bacaan ayat suci. Untuk beberapa malam semua tampak tenang. Tapi rupanya itu hanyalah jeda. Sebuah keheningan yang diam-diam menyimpan sesuatu yang lebih besar. Suatu malam Anton terbangun karena ingin buang air kecil. Ia menuruni tangga dengan pelan, membiarkan istrinya dan anaknya tetap terlelap di atas. Tangga kayu yang mereka lewati mengeluarkan suara berderit setiap kali diinjak, menambah nuansa sunyi yang mencekam. Sesampainya di lantai bawah, saat ia mendekati kamar mandi yang terletak di sudut belakang ruko, terdengar suara. Suara gemercik air, seperti seseorang sedang mandi. Suara itu sangat jelas, cipratan air yang berulang, ritmis, seolah seseorang sedang menyiramkan air ke tubuhnya. Langkah Anton terhenti. Jantungnya mulai berpacu tak beraturan. Ia tahu benar, tidak ada siapa-siapa di bawah. Istrinya sedang tidur di atas, dan pintu kamar mandi tertutup rapat. Ia mendekat perlahan, menempelkan telinga ke daun pintu. Suara air itu masih terdengar. Ia mencoba memutar gagang pintu, namun terkunci. Rasa penasaran dan cemas bercampur dalam dirinya.
Ia naik kembali ke atas, memastikan bahwa istrinya memang ada di tempat tidur. Dan benar, istrinya sedang tidur memeluk anak mereka yang juga tengah tertidur pulas. Ia membangunkan istrinya dan mengatakan bahwa ada suara mandi di kamar mandi bawah. Istrinya yang masih mengantuk hanya mengangguk ragu, namun akhirnya ikut turun bersamanya. Ketika mereka sampai di depan kamar mandi, suasana sudah berubah. Tidak ada lagi suara air. Dan kali ini, pintu kamar mandi bisa dibuka dengan mudah. Mereka masuk perlahan, lampu dinyalakan. Ruangan itu kosong. Lantainya kering, tidak ada bekas air, dan bahkan tidak ada bau sabun. Tapi hawa dingin yang menyergap dari dalam kamar mandi membuat mereka saling berpandangan dalam diam. Tidak ada yang bicara, namun keduanya tahu mereka tidak sendirian malam itu. Hari-hari setelahnya tetap diisi dengan rutinitas seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi, usaha berjalan dengan baik. Namun Anton dan keluarganya kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tak terlihat. Setiap langkah di ruko itu seperti diawasi. Setiap malam menjadi ujian ketenangan batin. Ada satu malam ketika Anton yang sedang ingin mengambil ponsel dari lantai atas, dikejutkan oleh sesuatu yang menggantung dari plafon. Lampu redup membuat penglihatannya samar, namun ia jelas melihat sesuatu yang menjuntai, gelap panjang seperti helaian kain. Saat ia mendekat, ia mendongak dan tubuhnya langsung membeku. Itu bukan kain, itu rambut. Rambut hitam panjang menjuntai dari lubang kecil di pojok plafon. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya rambut panjang yang menggantung tenang, menghadap ke arah tempat tidurnya. Anton mundur pelan, wajahnya pucat. Ia segera mengambil ponsel dan kembali ke bawah, tidak memberitahu apapun kepada istrinya malam itu. Ia takut membuat panik, apalagi saat itu ruko masih penuh pelanggan. Namun malam itu, saat mereka naik bersama ke atas untuk tidur, lubang plafon itu kosong. Tidak ada rambut, tidak ada siapa-siapa. Tapi Anton tahu, apa yang ia lihat bukan khayalan. Malam demi malam di lantai 2 ruko itu tak lagi menawarkan ketenangan. Sejak kejadian rambut menjuntai dari plafon, Anton merasa tempat yang ia jadikan hunian. Sementara itu mulai berubah menjadi sesuatu yang asing. Setiap sudut ruangan seolah memiliki mata yang mengamati dalam diam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi kehadiran sesuatu terasa begitu nyata, membekap udara yang mereka hirup. Anak mereka menjadi yang paling rentan. Jika sebelumnya hanya mengigau atau tertawa kecil dalam tidur, kini gangguannya semakin parah. Ia mulai sering menghilang dari tempat tidur. Tidak ada suara langkah, tidak ada pintu terbuka. Mereka hanya akan terbangun dan mendapati ranjang kecil di sebelah mereka kosong. Pada suatu malam yang lembab dan pengap, sekitar pukul 2 dini hari, Anton terbangun karena rasa tidak tenang. Ia meraba sisi tempat tidur, tapi hanya menemukan lipatan selimut. Jantungnya langsung berdebar. Ia bangun dan menyalakan lampu redup. Anak mereka tidak ada. Ia langsung membangunkan istrinya yang kini sudah tampak lelah secara fisik maupun mental. Mereka pun panik. Tubuh mereka terasa dingin meski keringat dingin membasahi dahi. Keduanya langsung turun ke bawah. Dan di sana, di dekat tangga, anak mereka duduk menghadap ke arah kamar mandi. Tubuhnya mungil, diam, dan punggungnya membungkuk seolah sedang bermain atau berbicara dengan seseorang. Anton mendekat, berlutut, dan menyentuh bahu anaknya. Si kecil menoleh perlahan dan tersenyum samar, lalu berkata bahwa ia sedang bermain dengan kakak perempuan. Saat Anton bertanya kakak siapa, anaknya menunjuk lurus ke arah kamar mandi dan menjawab dengan polos bahwa kakak itu ada di sana dan mengajaknya main. Anton menoleh ke arah pintu kamar mandi. Pintu itu tertutup rapat dan di baliknya hanya gelap.
Tapi hawa dari arah itu sangat dingin, seolah ada aliran udara yang keluar dari dalam lorong tak kasat mata. Ia menggendong anaknya dengan erat dan membawanya kembali ke atas, lalu memeluknya sepanjang malam tanpa tidur. Sang istri hanya terdiam, menatap dinding kosong dengan mata yang tidak fokus. Keesokan harinya mereka mencoba bersikap biasa, namun suasana hati keduanya sudah berubah. Mereka tidak lagi tersenyum ketika melayani pelanggan dan Anton lebih banyak diam. Istrinya mulai sering menatap ke arah tangga dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Mereka menjalani siang hari dengan kepura-puraan dan malam hari dengan kegelisahan. Gangguan demi gangguan datang silih berganti. Anak mereka semakin sering terlihat berbicara sendiri. Kadang ia berdiri lama di depan tangga, menengadah seperti menatap sosok yang berdiri di atas. Kadang ia menunjuk ke pojok ruangan dan berkata bahwa kakak itu sedang melihat ayahnya dari lubang plafon. Malam paling mencekam terjadi sekitar seminggu setelah kejadian kamar mandi. Malam itu mereka menutup warung lebih larut karena pelanggan datang bergelombang hingga hampir pukul 11. Setelah semua selesai, mereka naik ke atas. Anton mengganti bajunya dan menyempatkan duduk sejenak untuk meluruskan punggung. Tapi dalam keheningan itu, ia merasakan firasat buruk. Ia menoleh ke arah tangga dan mendapati anaknya sudah berdiri di sana. Tubuh kecilnya berada di ujung pegangan, dan salah satu kakinya sudah menapak besi pembatas. Posisi tubuhnya miring, seperti bersiap melompat ke bawah. Anton berteriak dan langsung melesat ke arah tangga. Ia menangkap anaknya tepat waktu. Detik itu, waktu seakan berhenti. Bayangan tentang tubuh kecil yang jatuh menghantam lantai membekas dalam benaknya. Tubuhnya gemetar. Ia memeluk erat anaknya sambil menahan tangis yang mendesak di kerongkongan. Ketika ia bertanya, anaknya dengan polos menjawab bahwa tadi diajak bermain oleh kakak itu. Dia bilang, tangganya bisa jadi perosotan ya, katanya lirih. Anton tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap istrinya yang kini berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya pucat pasi dan matanya berkaca-kaca. Malam itu mereka tidur bertiga dalam satu kasur, saling memeluk erat tanpa memadamkan lampu. Setiap detik terasa panjang. Suara-suara kecil seperti gesekan atap atau bunyi tikus terdengar seperti langkah kaki dan bisikan gaib. Tidak ada yang tidur nyenyak. Keesokan harinya, Anton tahu ia harus mencari informasi. Ia merasa seperti terkurung dalam jebakan yang semakin menutup. Maka, ketika membuka rolling door pagi itu, ia melihat tukang parkir yang biasa berjaga dan memutuskan untuk memberanikan diri bertanya. Pria tua itu awalnya ragu untuk bicara. Namun saat Anton memaksa, ia mulai membuka mulut. Tukang parkir itu berkata bahwa ruko yang ditempati Anton memang sudah beberapa kali berganti penyewa. Sebelumnya memang sempat dijadikan apotik, tapi tak lama setelah itu ditinggalkan begitu saja. Orang-orang yang menyewa sebelumnya selalu pergi dalam waktu singkat, katanya, tanpa alasan yang jelas. Bahkan ada yang tak sempat mengembalikan kunci. Saat Anton menanyakan apakah ada kejadian aneh di masa lalu, pria itu mengangguk pelan. Ia berkata bahwa sekitar tahun 2015, ruko tersebut menjadi pusat perhatian warga. Seorang perempuan muda ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan, tubuhnya ditemukan membusuk di saluran air seberang jalan, tepat di depan ruko. Menurut kabar yang beredar, korban diyakini terakhir kali terlihat masuk ke dalam ruko, namun tak pernah keluar lagi. Malam harinya, diduga tubuhnya disembunyikan di dalam ruko sebelum akhirnya dibuang ke selokan saat tengah malam. Mayatnya ditemukan 5 hari kemudian setelah warga mencium bau busuk dari bawah beton penutup saluran air. Pria itu menambahkan bahwa kasus itu tak pernah terpecahkan. Pelakunya tidak tertangkap dan motifnya tidak diketahui.
Sejak saat itu, ruko itu mulai dianggap bermasalah. Banyak yang bilang arwah korban masih gentayangan, menunggu keadilan yang tak pernah datang. Anton terdiam. Suara-suara tangisan, sosok perempuan pucat, rambut di plafon, dan anaknya yang sering menghilang. Semuanya kini terasa masuk akal. Mereka bukan hanya tinggal di ruko kosong. Mereka tinggal bersama sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang belum pergi. Dan yang lebih mengerikan, entitas itu kini semakin dekat dengan anaknya. Seolah menjadikannya sebagai jembatan atau mungkin sasaran. Ruko yang dulunya dianggap sebagai awal harapan, perlahan berubah menjadi ruang penyiksaan batin yang sunyi namun mencengkeram. Dari luar, usaha nasi goreng Mas Anton terlihat semakin sukses. Pelanggan silih berganti datang setiap malam. Aroma nasi goreng, sambal, dan bumbu yang menggugah selera memenuhi udara di sekitar, menarik orang-orang yang lalu lalang. Tapi di balik semua itu, ada kegelapan yang tak tampak mata awam. Teror yang menjalar diam-diam dari sudut demi sudut. Sejak malam anaknya hampir terjatuh dari tangga karena diajak main, Mas Anton mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar gangguan gaib biasa. Ini adalah perebutan. Perebutan jiwa, perhatian, bahkan kasih sayang. Sosok yang hadir di ruko itu tidak hanya muncul untuk menakut-nakuti, tapi mulai berusaha membentuk ikatan dengan anaknya. Hubungan yang perlahan mengambil tempatnya sebagai kakak, tak kasat mata yang semakin dekat. Anton kerap duduk termenung di meja dapur setelah warung tutup, memandangi ruang makan yang kosong sambil menyesap teh pahit yang mulai mendingin. Dalam diam, ia mencoba mencari logika dari semua ini. Tapi yang ada hanya bayangan-bayangan kosong. Rambut di plafon, suara isakan dari kamar mandi, hingga piring yang bersih setelah nasi goreng dimakan oleh seseorang yang tak pernah keluar dari pintu ruko. Istrinya semakin sering termenung, suaranya makin jarang terdengar. Ia bahkan mulai menghindari turun ke lantai bawah saat malam hari. "Aku nggak kuat, Mas. Tiap turun ke bawah, rasanya kayak ada yang jalan di belakangku," katanya suatu malam saat mereka mencoba mengatur ulang posisi tidur mereka agar lebih dekat dengan pintu. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tangannya tak lepas menggenggam tasbih kecil yang kini selalu dibawanya kemana-mana. Anak mereka juga semakin jauh dari realitas. Seringkali saat siang menjelang dan suasana warung ramai, si kecil duduk di sudut dengan mata kosong, menggambar bentuk-bentuk tak jelas di atas kertas. Bila ditanya, ia menjawab bahwa ia sedang menggambar rumah kakak. Gambarnya selalu sama, sebuah ruangan gelap dengan satu jendela kecil dan sosok tanpa wajah berdiri di tengah. Kadang digambarnya pula lubang di langit-langit, seperti yang ada di plafon lantai atas tempat mereka tidur. Anton menyadari bahwa semua ini telah melewati batas. Tapi ia juga dihadapkan pada dilema. Ruko itu kini menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka. Pelanggan makin banyak dan banyak yang sudah mulai menjadi pelanggan tetap. Ia merasa seperti orang yang sedang berdiri di atas tambang rapuh. Di satu sisi ada kebutuhan hidup, dan di sisi lain ada kegelapan yang siap menelannya. Pernah suatu malam, saat hendak mematikan kompor, Anton mendengar suara tawa anak-anak dari arah tangga. Tawa itu pelan, patah-patah, dan seperti berasal dari dalam tembok. Ia mematung. Suara itu diikuti bisikan samar, lirih, tapi menusuk telinga. "Sebentar lagi dia ikut aku." Ia langsung berlari ke atas dan mendapati anaknya berdiri menghadap ke arah lubang plafon, tangan terangkat, seolah sedang menyambut seseorang yang turun dari sana. "Ayo turun, Kak," gumam anak itu pelan. Anton memeluk anaknya, lalu membopongnya ke bawah, tanpa bicara sepatah kata pun. Malam itu mereka bertiga tidur di lantai bawah, di antara tumpukan kardus dan meja lipat.
Beberapa hari kemudian, keanehan mencapai titik yang sulit diterima logika. Ketika mereka membuka ruko seperti biasa di pagi hari, Anton mendapati meja kasir yang ia susun rapi malam sebelumnya telah bergeser beberapa meter. Lebih mengherankan lagi, uang hasil penjualan semalam yang ia taruh dalam amplop tertutup rapat, raib begitu saja. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Semua pintu dan jendela terkunci. Tapi yang membuat bulu kuduknya meremang adalah di atas meja ada satu piring kosong masih menyisakan bekas saus sambal. Anton mencoba menyangkal dengan logika, tapi pikirannya runtuh ketika anaknya berkata sambil menunjuk ke piring itu, "Tadi malam kakak makan lagi. Katanya dia suka nasi goreng buatan ayah." Pada malam itu juga, saat warung selesai dan pelanggan terakhir pergi, Anton menyuruh istrinya naik dulu ke atas bersama anak mereka. Ia ingin menyendiri sejenak, berpikir, menyusun rencana. Namun saat ia hendak menutup rolling door, tiba-tiba terdengar ketukan 3 kali dari luar kaca depan. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Saat ia mendekat dan mengusap embun dari kaca, wajah itu muncul, tepat di hadapannya. Wajah perempuan berambut panjang, pucat, dengan mata hitam kosong dan bibir membiru. Ia menatap Anton lurus, tanpa berkedip, dengan ekspresi kosong yang entah marah, sedih, atau hanya sunyi. Anton terhuyung ke belakang. Suara pintu rolling bergemerincing di tangannya. Tapi ketika ia kembali menatap keluar, wajah itu sudah tidak ada. Tidak ada apa-apa di jalan. Angin hanya berhembus pelan, menyibakkan tirai plastik yang menempel di kusen pintu. Ia naik ke atas dengan langkah gontai, dan mendapati anaknya kembali tidak ada di tempat tidur. Ia segera mencari ke bawah bersama istrinya, dan lagi-lagi menemukan si kecil di kamar mandi. Kali ini tubuhnya basah kuyup. Ia duduk memeluk bonekanya, menggigil, dan saat dipeluk Anton ia berbisik dengan suara parau. Kakaknya bilang, "Sebentar lagi aku bisa ikut dia, biar nggak kesepian." Kata-kata itu seperti palu yang memukul dada Anton. Ia merasa kehilangan kendali, bahwa apapun yang mereka lakukan, semua sia-sia. Bahwa ruko ini telah menjadi milik seseorang yang tidak ingin ditinggalkan. Sosok yang tidak ingin dilupakan. Sosok yang seolah menjadikan anak mereka sebagai pengganti. Malam itu mereka tidak tidur. Istrinya duduk di pojok ruangan sambil membaca doa terus-menerus. Anton berdiri di dekat jendela, menatap langit malam yang kelabu. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di ruko itu, ia berbisik dalam hati, "Kami harus pergi." Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, jika mereka bertahan lebih lama, yang akan hilang bukan hanya anaknya, tapi mereka semua. Setelah malam panjang yang mereka lalui tanpa tidur, Mas Anton tahu, tidak ada lagi waktu untuk menunda. Ruko itu yang pernah ia anggap sebagai simbol kebangkitan dari keterpurukan, kini telah menjadi perangkap. Usaha yang tampak sukses dari luar hanyalah topeng dari kehancuran yang pelan-pelan menggerogoti keluarga kecilnya dari dalam. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit mendung, seolah turut merasakan kegelisahan yang memenuhi hati Anton. Ia berdiri di depan ruko yang masih tertutup, memandangi jalanan yang perlahan mulai ramai. Di sebelahnya, anaknya tertidur dalam gendongan sang istri. Wajah si kecil tampak tenang, namun tubuh mungilnya masih terasa dingin, seperti membawa sisa-sisa malam yang mencekam. Anton tidak masuk ke dalam ruko hari itu. Ia hanya duduk di pelataran bersama istrinya, membiarkan waktu lewat sambil memikirkan segalanya dari awal. Ia memutar kembali semua yang terjadi. Suara tangisan dari kamar mandi, perempuan misterius yang datang memesan nasi goreng, lalu menghilang, rambut di plafon, dan anaknya yang perlahan ditarik ke dalam dunia lain. Dan satu demi satu, semuanya mengarah pada satu titik.
Seseorang pernah terbunuh di sini. Seorang perempuan muda yang tak sempat meminta tolong, yang tubuhnya dibuang ke selokan seberang jalan, yang namanya tak pernah disebut dalam berita manapun, dan pelakunya tak pernah ditangkap. Warga sekitar hanya tahu potongan cerita, dan mereka yang menyewakan ruko memilih bungkam. Hari itu juga Anton mendatangi pemilik ruko. Ia menceritakan semua yang telah terjadi, tanpa ragu, tanpa berusaha terdengar logis. Ia tahu tak semua orang akan percaya. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin pergi. Ia ingin menyelamatkan keluarganya. Pemilik ruko hanya terdiam saat mendengar ceritanya. Lalu dengan wajah kaku mengatakan bahwa ia tak tahu menahu soal masa lalu bangunan itu. Tapi di akhir pertemuan, ia berkata singkat, "Kalau memang tidak nyaman, silahkan dihentikan saja." Dan Anton pun memutuskan berhenti. Ia tidak menunggu kontrak habis. Ia tidak mempedulikan kerugian. Ia hanya ingin membawa keluarganya pergi dari tempat itu sebelum kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian mereka mulai memindahkan barang-barang. Tidak banyak yang dibawa. Beberapa alat masak, meja lipat, dan perlengkapan tidur. Barang-barang lain yang masih tertinggal, ia tinggalkan dengan perasaan lega. Ia tidak ingin membawa apapun yang telah tercemar oleh kehadiran entitas yang selama ini menghuni ruko itu. Hari terakhir di ruko itu diiringi hujan gerimis. Langit kelabu menggantung rendah dan suasana di dalam ruko lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara, tidak ada getaran. Seolah tempat itu tahu bahwa penghuninya akan pergi dan sedang diam mengamati. Sebelum menutup rolling door untuk terakhir kalinya, Anton berdiri di tengah ruangan. Matanya menyapu setiap sudut. Meja tempat ia menyajikan nasi goreng, sudut tempat anaknya biasa bermain, dan tangga yang menghubungkan mereka dengan dunia yang lebih gelap di atas. Ia menggenggam tangan istrinya, lalu menatap anak mereka yang tertidur di gendongan. Perlahan ia membisikkan doa, bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk sosok yang selama ini menghuni tempat itu. Ia tidak tahu siapa perempuan itu, bagaimana kisah hidupnya berakhir, atau siapa yang membuatnya tidak tenang hingga sekarang. Tapi ia percaya, setiap ruh yang tertahan pasti memiliki luka. Setelah meninggalkan ruko, mereka kembali ke rumah kontrakan yang lama. Suasana yang jauh dari ramai, namun terasa hangat. Butuh waktu berminggu-minggu untuk mengembalikan ritme hidup. Tapi yang terpenting, anak mereka kembali ceria. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tidak ada lagi ajakan bermain dari sosok yang tak terlihat. Anton sempat memanggil orang pintar untuk membersihkan rumah dan mendoakan anaknya. Sang ustadz tua yang datang hanya mengangguk pelan saat mendengar cerita mereka. Ia berkata, "Anakmu disukai karena masih suci. Makhluk itu bukan jahat, hanya kesepian." Ucapannya membekas, bahwa mungkin bukan hanya mereka yang berjuang di dunia ini. Ada pula jiwa-jiwa yang tertinggal yang ingin didengar, tapi terperangkap dalam bayangan dan waktu yang membeku. Sekarang, usaha nasi goreng Mas Anton tetap berjalan di tempat baru. Ia memilih lokasi sederhana di pinggiran Cibitung. Tidak seramai sebelumnya, tapi cukup untuk hidup. Dan yang lebih penting, tidak ada lagi yang ikut makan, tanpa membayar, tanpa bicara, lalu menghilang. Namun hingga kini, setiap kali ia melewati kawasan ruko lama itu, ia selalu menoleh, walau hanya sekilas. Ruko di sudut jalan itu masih kosong. Tidak ada spanduk, tidak ada lampu, tidak ada tanda kehidupan. Tapi setiap kali hujan turun, ia merasa ada sepasang mata mengawasi dari balik jendela di lantai 2. Dan dalam hatinya ia hanya bisa berharap, semoga siapapun yang pernah tersakiti di sana, suatu hari nanti bisa benar-benar pergi